Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Di atas hamparan padang rumput yang tak berujung, sungai-sungai mengalir deras, berkelok seperti pita giok yang membelah bumi. Jika dipandang dari langit, pemandangannya begitu indah hingga sulit dibayangkan dengan kata-kata. Berbagai suku, ras, dan kerajaan hidup dan berkembang di sana. Tak terhitung peradaban telah lahir dan lenyap di tanah ini. Sisa-sisa reruntuhan kuno tersebar di berbagai penjuru, menjadi saksi kejayaan masa lalu padang rumput, membangkitkan nuansa purba yang agung dan megah. Namun, Fang Han sama sekali tidak punya waktu untuk menikmati semua itu. Ia meluncur turun dari langit secara diam-diam. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kuning tanah, terbang rendah menyusuri permukaan bumi. Aura dirinya sepenuhnya menyatu dengan tanah, begitu alami hingga tak seorang pun dapat menyadari kehadirannya. Para penggembala yang sedang menggemukkan ternak untuk musim dingin hanya melihat debu tipis berterbangan. Rumput musim gugur sesekali terangkat oleh angin. Tak seorang pun menyadari bahwa Fang Han baru saja melintas di samping mereka. Tubuhnya menyatu sempurna dengan bumi, seperti air bercampur susu, tak terpisahkan. Ia berusaha melepaskan diri dari kejaran di belakangnya. Tiga pembunuh itu, pencuri penghancur bintang, pencuri gurun, dan pencuri penghancur, 3 dari 40 pencuri terkuat di dunia. 3 ahli jin dan memburu 1 orang. Sedikit saja lengah, mati. Saat ini, Fang Han menggunakan teknik dari Jalan Kaisar Kuning, menyatu erat dengan bumi sambil terus terbang. Di saat yang sama, ia juga terus menyempurnakan kekuatan gaib tertinggi itu. Di antara 5 kaisar, teknik elemen tanah miliknya adalah yang paling lemah, karena kekurangan esensi bumi. Namun, jika berhasil disempurnakan, justru teknik ini akan menjadi yang paling kuat. Karena dalam 5 unsur, tanah adalah pusatnya. Sambil melarikan diri, Fang Han terus menyerap esensi bumi ke dalam 2 lautan kesadarannya. Sejak membuka pikiran kedua, kecepatan kultivasinya meningkat drastis. Kini, seolah ada 2 orang yang berkultivasi sekaligus. Kecepatan serap energinya setara dengan 2 kultivator tingkat surga manusia. Jika sebelumnya butuh 20 tahun untuk menyempurnakan Jalan Kaisar Kuning, sekarang hanya perlu 10 tahun. Bahkan, dengan bantuan energi dari dunia abadi, kecepatan konversi mana miliknya meningkat pesat. Namun, harga yang harus dibayar juga besar. Dulu, ia bisa memurnikan 336 pil setiap hari. Sekarang, hanya sekitar 180 pil. Teknik Panwu Hercules memang luar biasa kuat, tetapi konsumsi sumber dayanya juga sangat mengerikan. Jika bukan karena pohon dunia yang terus menyerap energi dari dunia abadi, Fang Han tak mungkin bisa terus berkultivasi. Orang-orang ini benar-benar menjengkelkan, 3 hari 3 malam mengejarku tanpa henti. Fang Han mendengus dingin. Ia mengeluarkan cahaya air berbentuk cermin bundar seperti bulan purnama. Di dalamnya, tampak 3 titik hitam yang semakin mendekat. Itu, 3 ahli jin dan teknik ini adalah kemampuan dari Jalan Kaisar Hitam, yang memungkinkannya memantau segala sesuatu dalam radius ribuan mil melalui elemen air. Tak seorang pun menyadari pengawasan itu. Jika ia mencapai tingkat tertinggi, maka seluruh air di dunia akan menjadi mata dan telinganya. Fang Han, suara yang terdengar, kini sedikit pulih. Mereka memiliki teknik pelacakan rahasia. Sulit untuk benar-benar lepas dari mereka. Tapi di depan adalah wilayah Kekaisaran Daksuan. Itu adalah kerajaan terbesar di dunia. Mereka tidak akan berani bertindak sembarangan di sana. Kita hanya perlu sedikit menyamarkan jejak. Kekaisaran Daksuan, Fang Han bergumam. Ia pernah mendengar, di sana terdapat pasar raksasa tempat segala harta langka bisa dibeli. Bahkan konon, ada yang menemukan pecahan artefak kuno di sana. Yan menjelaskan perlahan, pasar itu dipenuhi berbagai kekuatan. Bahkan kultivator jalur iblis pun menyamar dan berdagang di sana. Sekte Tai tahu, tetapi tidak melarang, mereka hanya menarik pajak besar. Dari situ saja, mereka bisa menopang jutaan murid. Fang Han mengangguk dalam hati. Tak heran, keuntungan sebesar ini, siapa yang mau melepaskannya? Ia bahkan sempat berpikir untuk membuka pasar sendiri di puncak reinkarnasi. Namun, pikiran itu segera ia kesampingkan. Waktu tidak banyak, hanya tersisa 8 tahun sebelum pertarungan hidup mati dengan Hua Tian. Pergi, menuju Kekaisaran Daksuan.
Tubuhnya melesat lebih cepat, menembus ratusan mil dalam sekejap. Di kejauhan, tiga pembunuh itu masih mengejar. Dia semakin cepat, dia menuju kekaisaran Daksuan. Ujar pencuri penghancur bintang dengan wajah muram. Orang ini benar-benar aneh, kata pencuri gurun. 3 hari 3 malam tanpa henti, tapi mananya tidak habis. Bahkan kita harus terus mengonsumsi kristal roh untuk bertahan. Kristal roh di tangannya hancur menjadi bubuk. Benda itu adalah sumber energi berharga. Namun Fang Han tidak membutuhkannya. Ia memiliki sumber energi dari dunia abadi. Masuk ke kekaisaran Daksuan pun tidak masalah, kata wanita itu dingin. Kita hanya perlu menyamar dan menunggu kesempatan. Kita pasti akan membunuhnya. Tak lama kemudian, Fang Han merasakan sesuatu. Di kejauhan, ada kekuatan besar yang menekan bumi. Ia terbang lebih tinggi dan melihat sebuah kota. Tidak, sebuah lautan kota. Dinding putih membentang sejauh mata memandang. Bangunan menjulang tinggi, jalanan luas terbentang ke segala arah. Orang-orang bahkan terbang keluar masuk kota di udara. Kota itu tak berujung, ribuan mil luasnya. Sungai-sungai mengalir di dalam kota, membelahnya seperti urat kehidupan. Fang Han tertegun. Jika dibandingkan, kota Longyuan yang dulu ia kenal hanyalah seperti desa kecil yang kumuh. Bahkan rumah keluarga Fang tak sebanding dengan toko biasa di kota ini. Apalagi istana-istana megah yang berdiri di dalamnya. Kekaisaran Daksuan memang pantas disebut yang terbesar di dunia. Fang Han menghela napas. Ia kembali mengubah penampilannya dengan Hai Chang Qigong, menjadi pria dingin berpakaian hitam. Lalu, perlahan turun ke dalam kota. Saat ia mendarat di jalan lebar, orang-orang di sekitarnya langsung menyingkir, memandangnya dengan kagum. Itu ahli tingkat misteri. Lihat auranya, jelas bukan bantuan artefak. Kapan aku bisa mencapai tingkat seperti itu? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar serempak. Satu regu prajurit patroli muncul. 100 orang, semuanya berada di tingkat ketujuh tubuh fisik. Di negara lain, mereka sudah bisa menjadi master. Namun di sini, mereka hanya prajurit biasa. Fang Han tidak terlalu memperhatikan. Ia berjalan menyusuri jalan kota, matanya mengamati berbagai toko. Tujuannya jelas, mencari bahan langka untuk memperkuat kultivasinya. Dan mungkin, di kota ini, takdir baru sedang menunggunya. Berjalan santai di jalan-jalan luas kekaisaran Daksuan, Fang Han benar-benar merasakan aura sebuah negeri besar, sebuah negeri yang layak disebut pusat dunia di bawah langit. Bahkan dirinya, seorang kultivator tingkat kelima dari alam kekuatan gaib, tingkat surga manusia, tetap merasa terkejut dan kagum melihat kota ini, seolah berada dalam mimpi. Setelah beberapa saat mengamati, Fang Han mulai memahami sebagian kebiasaan dan kehidupan rakyat kekaisaran Daksuan. Penduduk di sini umumnya bertubuh kuat dan sehat, penuh vitalitas. Mereka sangat memperhatikan kesehatan, hal yang paling mencolok. Tidak ada orang kelaparan. Tidak ada pengemis. Semua orang tampak cukup sandang dan pangan. Hal ini membuat Fang Han diam-diam terkesan. Lebih dari itu, sebagian besar warga biasa pun mempelajari seni bela diri dasar. Bahkan wanita yang tampak lemah sekalipun, banyak yang telah mencapai tingkat, gerakan, bahkan memahami perubahan tenaga yang luas. Beberapa warga yang lebih terpandang, bahkan telah mencapai tingkat kelima tubuh fisik, yaitu alam kekuatan ilahi. Jika di kerajaan lain, orang dengan tingkat seperti itu bisa menjadi jenderal besar, memimpin ribuan pasukan dan meraih gelar bangsawan. Namun di sini, mereka hanyalah warga biasa. Bahkan para prajurit patroli di jalanan pun berada di tingkat ketujuh tubuh fisik, alam keberanian ilahi. Dari sini saja sudah terlihat betapa tingginya kualitas rakyat dari kekaisaran terbesar di dunia ini. Fang Han tahu bahwa beras yang ditanam di kekaisaran Daksuan bukan beras biasa. Itu adalah beras bayang, benih unggul yang diberikan oleh pemerintah, mampu menyerap esensi bumi dengan sangat baik. Selain bergizi tinggi, hasil panennya pun luar biasa, ribuan jin per panen. Karena itulah, puluhan miliar rakyat kekaisaran ini tidak pernah mengalami kelaparan. Istana kekaisaran Daksuan sendiri juga penuh dengan para ahli tersembunyi. Di banyak negara lain, para kultivator seringkali tidak mempedulikan kaisar. Namun di sini, hal itu mustahil. Banyak pangeran dan bangsawan bahkan merupakan ahli tingkat kekuatan gaib. Jika istana kekaisaran Daksuan dianggap sebagai sebuah sekte,
maka kekuatannya tidak kalah dari 10 sekte besar jalur abadi. Fang Han berjalan di jalan utama yang sangat lebar. Jalan itu terbuat dari batu putih bersih, cukup luas untuk 50 kereta berjalan berdampingan. Di kedua sisinya bukan sekadar selokan, melainkan sungai kecil selebar puluhan kaki. Setiap beberapa ratus langkah terdapat jembatan indah, menyerupai sungai Jinsui di Istana Kekaisaran. Di seberang jembatan, berderet toko-toko megah, masing-masing tak kalah indah dari istana. Di belakangnya terdapat taman, manor, dan gedung-gedung tinggi. Jika di kota Longyuan bangunan 4 lantai sudah dianggap tinggi, di sini, gedung puluhan lantai berdiri menjulang seperti menara. Orang-orang berlalu lalang tanpa henti. Di langit, beberapa orang terbang bebas, jelas para kultivator dengan artefak atau kekuatan gaib. Di negara lain, kemampuan terbang adalah simbol status tinggi. Namun di sini, itu hal biasa. Fang Han berjalan cukup lama. Diam-diam ia menggunakan teknik dari jalan Kaisar Hitam untuk memeriksa keberadaan 3 pembunuh itu. Namun, tidak terdeteksi, seolah mereka menghilang. Tiba-tiba, sebuah bangunan besar menarik perhatiannya. Sebuah toko raksasa yang membentang sepanjang 10 mil. Dinding merah terang, dihiasi ukiran batu giok berbentuk kilin. Di depan pintu berdiri para penjaga berseragam kuning cerah, sikap mereka tegap dan penuh wibawa. Yang mengejutkan, semua penjaga itu adalah ahli tingkat perubahan tubuh fisik. Masing-masing memiliki kekuatan setara 5 hingga 6 kuda. Bahkan pakaian mereka pun merupakan artefak berkualitas. Fang Han langsung tahu, tempat ini tidak biasa. Di atas pintu masuk, tergantung papan besar bertuliskan, Paviliun Tiandao. Tulisan itu tampak hidup, penuh kekuatan, memancarkan aura mendominasi. Hanya dari tulisan itu saja, Fang Han tahu bahwa penulisnya berada di tingkat yang jauh lebih tinggi darinya. Paviliun Tiandao. Fang Han mengingat sesuatu. Dalam catatan sekte, tempat ini disebut sebagai organisasi misterius, beroperasi selama ribuan tahun, menjual pil, artefak, dan harta langka. Bahkan, dikatakan memiliki artefak tingkat Dao. Beberapa cahaya turun dari langit. Para kultivator mendarat satu persatu di depan paviliun, lalu masuk ke dalam. Fang Han mendengar percakapan mereka. Ini adalah pelelangan tahunan Tiandao. Aku sudah membawa semua hartaku. Aku ingin membeli besi Xuan Ying untuk menyempurnakan teknikku. Aku butuh pil bayi untuk menembus alam kekuatan gaib. Fang Han mengerti, ini adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan harta elemen bumi. Tanpa ragu, ia ikut masuk. Namun, seorang penjaga menghentikannya. Apakah Anda memiliki undangan? Hanya tamu undangan yang boleh masuk. Fang Han tersenyum tipis. Jarinya bergerak, sedikit mana berkumpul, membentuk formasi kecil. Penjaga itu langsung mundur dengan wajah pucat. Ah, ahli tingkat surga manusia. Seketika, sikapnya berubah hormat. Di sekitarnya, orang-orang mulai berbisik. Dia ahli tingkat tinggi, bisa membuat artefak. Saat itu, seorang wanita beralis hijau datang dengan cepat. Maaf atas ketidaksopanan ini, ia membungkuk. Saya King Mei, Diaken Paviliun Tiandao. Dengan tingkat kultivasi Anda, tentu berhak masuk. Ia menyerahkan undangan emas. Fang Han menerimanya. Undangan itu ternyata artefak kecil, mustahil dipalsukan. Silakan, Tuan. Anda adalah tamu terhormat. King Mei memandu Fang Han masuk. Di tengah perjalanan, Fang Han bertanya santai. Benarkah Paviliun Tiandao bahkan memperjualbelikan artefak Dao? King Mei tersenyum. Itu hanya rumor. Artefak Dao adalah harta tertinggi, kami hanya menyimpannya, bukan menjualnya. Namun jawaban itu justru membuat Fang Han semakin terkejut. Berarti, rumor itu tidak sepenuhnya salah. Saya datang untuk membeli harta 5 unsur, kata Fang Han tenang. Saya ingin menyempurnakan teknik 5 elemen. Untuk transaksi, kami menggunakan pil Baiyang, jelas King Mei. Jika Anda memiliki artefak atau harta lain, kami juga bisa menukarnya. Fang Han mengangguk. Pil Baiyang, mata uang sejati di dunia kultivasi. Terbuat dari beras Baiyang, melalui proses pemurnian yang sangat rumit. Pil ini, setara dengan nyawa bagi banyak kultivator. Dengan cukup pil Baiyang, bahkan seorang manusia biasa pun punya peluang memasuki dunia kultivasi. Fang Han tersenyum tipis. Ia tahu, tempat ini bukan hanya pasar, melainkan pintu menuju kekuatan yang lebih besar. Pil Baiyang adalah obat paling cocok untuk semua praktisi bela diri.
Bahkan para ahli tingkat kekuatan gaib pun menjadikannya sebagai makanan sehari-hari. Di antara sekte-sekte besar, pil ini merupakan mata uang umum. Pil ini setara dengan pil Bailuo besar milik sekte Huang Quan, khasiatnya serupa, dan sama-sama sangat berharga. Tentu saja, jika seseorang bisa mendapatkan pil Yuan Ying, peluang untuk menembus alam kekuatan gaib akan meningkat pesat. Namun, pil itu terlalu langka. Dalam perdagangan biasa, 100 pil Baiyang baru bisa ditukar dengan 1 pil Yuan Ying. Setelah mendengar penjelasan King Mei, Fang Han mulai memahami sistem transaksi di tempat ini. Sebuah artefak kelas atas, seperti pedang sihir, jubah pelindung, atau zirah, dihargai puluhan hingga ratusan pil Baiyang. Sedangkan artefak tingkat roh, seperti pedang terbang atau jubah spiritual, bernilai ribuan hingga puluhan ribu pil. Adapun harta tingkat pusaka treasure, bahkan yang biasa saja, berharga ratusan ribu hingga jutaan pil Baiyang. Tak lama kemudian, Fang Han dibawa ke lantai atas, menuju sebuah ruangan VIP. Di luar jendela, terbentang sebuah alun-alun raksasa, besarnya bahkan tak kalah dengan tempat pertemuan sekte Yuhua. Tempat itu dipenuhi orang, duduk rapi menunggu dimulainya pelelangan. Sebagai ahli tingkat surga manusia, Fang Han mendapatkan tempat khusus. Masih ada waktu sebelum pelelangan dimulai, kata King Mei sambil tersenyum. Di acara ini akan ada ribuan harta. Banyak di antaranya adalah material 5 unsur, tapi harganya tentu tidak murah. Ia menatap Fang Han. Saya rasa ini pertama kalinya Tuan datang ke Kekaisaran Daksuan. Mungkin Anda belum memiliki cukup pil Baiyang. Namun dengan kemampuan Anda, tentu bisa menjual beberapa artefak untuk ditukar dengan pil. Fang Han tersenyum tipis. Itu tidak perlu, tapi memang ada beberapa barang yang ingin kujual. Bagaimana menurutmu harga ini? Ia melambaikan tangannya. Sebuah jubah hitam muncul, dihiasi ukiran tengkorak. Itu adalah salah satu harta rampasan dari pengikut Ling Gongzi. Ini, jubah tingkat pusaka. King Mei terkejut. Ia segera memeriksanya. Terbuat dari sutra ulat giok hitam berusia ribuan tahun, dipadukan dengan formasi energi tulang, mana di dalamnya setara dengan 100 kuda. Ia menarik napas. Jika dipakai oleh orang biasa, kekuatannya bisa menyamai kultivator tingkat awal alam kekuatan gaib. Nilainya sekitar 300.000 pil Baiyang. Bagus, kata Fang Han santai. Tapi bagaimana membawa sebanyak itu? King Mei tersenyum. Kami akan memberikan kartu kristal. Anda bisa mengambil pil kapan saja di cabang kami. Ia mengeluarkan kartu ungu berkilau. Di atasnya tertera angka 300.000. Fang Han mengangguk. Ia tahu reputasi Paviliun Tiandao. Bahkan raksasa kuno pernah membeli 1 miliar pil Baiyang di sini. Dan mereka benar-benar mampu menyediakannya dalam 1 hari. Bagus. Fang Han menyerahkan jubah itu. Lalu, ia kembali melambaikan tangan. 6 jubah serupa muncul di atas meja. Aku masih punya 6 lagi. Ambil semuanya. King Mei tercengang. Jumlah ini terlalu besar untuk diputuskan sendiri. Mohon tunggu sebentar. Ia segera pergi. Fang Han duduk santai, menikmati teh. Teh itu ternyata diracik dari pil Yuan Ying. Aroma dan energinya luar biasa. Ia menatap ke bawah, melihat kerumunan orang di alun-alun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan manfaat mencapai tingkat surga manusia. Jika masih di tingkat Yin Yang, ia hanya akan duduk di bawah bersama orang banyak. Tak lama kemudian, tirai terbuka. Seorang wanita parubaya masuk bersama King Mei. Wanita itu mengenakan jubah berkilau, jelas artefak tingkat tinggi. Auranya setara dengan Fang Han, seorang ahli tingkat surga manusia sejati. Saya pengelola Paviliun Tiandao, panggil saja saya 13. Ia tersenyum tipis. Saya melihat barang Anda. Tatapannya tajam. Jubah-jubah ini berasal dari sekte bayangan darah, bukan? Wajah Fang Han tetap tenang. Tidak perlu khawatir, lanjutnya cepat. Kami tidak peduli asal-usul barang. Bahkan jika sekte bayangan darah tahu, mereka tidak akan berani membuat masalah di Kekaisaran Daksuan. Ia tersenyum. Setiap jubah, 300.000 pil Baiyang. Total, 1,8 juta. Ia menyerahkan kartu kristal. Fang Han menerima. Sekarang, ia memiliki lebih dari 2,1 juta pil Baiyang. Jumlah yang bahkan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh murid sekte Yuhua selama beberapa hari. Ia terkejut dalam hati. Paviliun Tiandao benar-benar luar biasa kaya. Apakah Anda masih memiliki barang lain?
Katanya 13. Fang Han berpikir sejenak. Ia mengeluarkan beberapa pedang terbang dan jubah lainnya. Barang biasa, kata 13. Tapi tetap kami terima. Total, 200.000 pil. Fang Han tidak menawar. Ia langsung setuju. Setelah transaksi selesai, Fang Han memeriksa kekayaannya. Selain 2 artefak besar, peta Huang Quan dan pisau darah malam, ia hanya menyisakan 3 kantong harta milik murid Tai, serta sebuah telur misterius, dan lebih dari 10.000 pil Yuan Ying. Pelelangan akan segera dimulai, kata King Mei. Fang Han langsung melihat ke depan. Di tengah alun-alun, sebuah panggung besar telah disiapkan. Di atasnya, sebatang logam emas sepanjang 8 kaki. Aura logam tajam memancar darinya. Ini adalah emas Tai Barat, jelas King Mei. Material elemen logam berkualitas tinggi. Harga awal, 500.000 pil bayang. Yan langsung berkomentar dalam pikirannya. Barang bagus, bisa meningkatkan kekuatan teknik Kaisar Putihmu. Tapi, mahal sekali. Di atas panggung, 13 muncul. Suaranya menggema, 500.000 pil bayang. Banyak orang langsung terdiam. Harga itu terlalu tinggi. Namun, Fang Han mengangkat tangan tanpa ragu. Aku beli. King Mei segera menyuarakan tawarannya. Semua orang di alun-alun menoleh ke arah ruang VIP-nya. Namun, sebuah suara lain tiba-tiba terdengar dari ruang VIP lain. 600.000. Fang Han tidak menyangka, baru pertama kali hendak membeli sesuatu, ia sudah harus bersaing. Ia sedikit terkejut. Dengan cepat ia mengarahkan pandangannya ke ruang VIP yang baru saja menaikkan harga menjadi 600.000 pil. Sejak menyempurnakan seni Kaisar Kayu Qingdi, organ hatinya menyatu dengan kekuatan kayu, dan penglihatannya meningkat tajam. Ia mampu menembus ilusi dan melihat keadaan sebenarnya. Di balik ruang itu, seorang pemuda berpakaian biru duduk santai. Wajahnya tenang, namun penuh percaya diri. Ia seakan merasakan tatapan Fang Han, lalu menoleh dan tersenyum sinis. Fang Han langsung memahami, orang yang bisa duduk di ruang VIP, entah ahli tingkat surga manusia, atau sosok dengan latar belakang besar, putra sekte, atau bangsawan kekaisaran Daksuan. 100.000 pil saja bukan jumlah kecil. Bahkan bagi ahli jindan seperti Wan Luo, harus menjual harta dulu untuk mendapatkannya. Namun pemuda ini menaikkan harga tanpa ragu. Jelas, ia sangat kaya. Fang Han bukan tipe yang mundur. Ia langsung mengangkat tangan. 700.000. Namun, pemuda itu bahkan tidak berpikir. 1 juta. Fang Han terdiam. Harga itu sudah jauh melampaui nilai sebenarnya. Jika ia terus bersaing, itu hanya pemborosan. Lagi pula, seluruh kekayaannya hanya sekitar 2 juta pil. Jika habis di sini, bagaimana membeli harta lain? Ia tersenyum dingin, lalu menurunkan tangannya. Emas Tai Barat pun jatuh ke tangan pemuda berbaju biru. Yan mendengus dalam pikirannya, anak ini cari mati. Setelah keluar, kita bunuh saja dia dan ambil hartanya. Fang Han menggeleng. Aku murid sekte Yu Hua. Membunuh demi harta bukan jalan yang benar. Ia kembali menatap ke bawah. Masih banyak barang bagus. Pelelangan terus berlangsung. Berbagai harta muncul, namun kebanyakan hanyalah pusaka biasa. Pedang terbang, jubah, tungku pil. Bahkan pil dari sekte bintang dan sekte Tai pun dilelang. Namun, tak satu pun menarik perhatian Fang Han. Setelah setengah jam, akhirnya sesuatu muncul. Berikutnya, harta suci untuk kultivasi elemen tanah. Suara 13 menggema. Manik Dewa Gunung. Harga awal, 1 juta pil bayang. Sebuah bola besar berwarna kuning tanah muncul. Begitu muncul, energi tanah yang pekat langsung menyebar. Aura itu, begitu murni, begitu kuat. Hingga teknik Kaisar Kuning dalam tubuh Fang Han bergetar, seolah ingin melahapnya. Manik Dewa Gunung. Yan berseru, ini harta langka, inti dari roh gunung yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun. Bahkan bisa berkembang menjadi dewa gunung jika terus menyerap energi. Fang Han mengangguk, jika ia mendapatkan benda ini, maka teknik Kaisar Kuningnya akan mencapai kesempurnaan kecil. 5 unsur dalam tubuhnya akan mulai bersirkulasi sempurna. Dan kekuatannya meningkat drastis. Aku mau. Fang Han langsung berkata, namun, sebuah suara dingin terdengar dari ruang VIP lain. 1.100.000. Seorang wanita berjubah merah, wajahnya tertutup kain tipis. Aura misterius. 1.200.000.
Fang Han tidak mundur. 1.300.000. Wanita itu tetap tenang. 1.400.000. Fang Han mulai serius. 1.500.000. Nada suara wanita itu tetap datar. Fang Han menggertakkan gigi. 1.600.000. Namun, wanita itu tiba-tiba berkata, 2 juta. Seluruh aula terdiam. Fang Han pun ikut terdiam. Ia hanya memiliki sekitar 2,3 juta pil. Jika terus, ia akan kehabisan segalanya. 2.100.000. Ia mencoba sekali lagi. Namun, wanita itu langsung menutup peluangnya. 2.500.000. Fang Han menarik napas panjang. Lalu, melepaskan. Wanita itu berasal dari tanah suci Linglong, bisik King Mei. Bahkan sekte Tai pun memberi mereka muka. Fang Han tersenyum pahit. Jadi begitu, ia menggeleng. Hari ini aku benar-benar sadar kekayaanku masih seperti katak di dalam sumur. Yan tertawa getir. Kecuali kau menjual Raja Darah Malam dan peta Huang Kuan, barulah kau bisa jadi orang kaya sejati. Raja Darah Malam langsung mendengus marah. Coba saja kau jual aku. Diam. Fang Han menenangkan mereka. Lalu, tatapannya tertarik ke panggung lagi. Setelah manik Dewa Gunung terjual, sebuah benda baru dibawa naik. Itu, sepotong kayu raksasa, setinggi 1 orang. Permukaannya tua dan kusam, penuh lingkaran tahun. Tidak beraroma, seperti fosil dari zaman purba. Ini adalah kayu misterius tanpa nama, kata 13. Tidak bisa dihancurkan, tidak terbakar, tidak lapuk. Harga awal, 100.000 pil bayang. Fang Han menatapnya, dan seketika, jantungnya berdegup kencang, darahnya mendidih. Yan juga terkejut. Ini, ia berteriak, fragmen pohon dunia, dan sebesar ini. Fang Han hampir tidak percaya. Fragmen pohon dunia, yang selama ini ia miliki, hanya sebesar telapak tangan. Namun yang ini, sebesar tubuh manusia. Dapatkan ini. Yan berseru penuh kegilaan. Walau harus mempertaruhkan nyawamu, kau harus mendapatkannya. Jika diserap, pohon duniamu akan tumbuh pesat. Energi dari dunia abadi akan meningkat puluhan, bahkan ratusan kali lipat. Fang Han memahami, jika ia mendapatkan ini, ia bisa menghasilkan puluhan ribu pil Yuan Ying setiap hari. Artinya, jutaan pil bayang per hari. Dalam belasan tahun, ia bisa membeli seluruh paviliun Tiandao. Tanpa ragu, Fang Han berdiri. 200.000, aku ambil. Namun, suara lain segera menyahut dari ruang VIP. 300.000, persaingan kembali dimulai.